He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Halo, selamat pagi. Sudah kopi belum? Dari yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau renungan dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Ayat hafalannya ayat yang kedua ya. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang yang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah terinspirasi dari ayat hafalan ayat 2. Uji, cobalah dan selidiki aku. Uji, cobalah dan selidiki aku. Oh, mendengar kata ujian, kita ini sudah rasanya ada doktrinasi file kita itu kalau ujian itu menyeramkan ya. Yaitu mungkin pengajaran dari siapa ya? Wah, kalau ujian itu kita waduh takut gak lulus, takut nilainya jelek dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya orang tua itu ngajarin, ujian itu harus kamu hadapi, nah ujian itu menyenangkan. Karena ujian itu membuat kamu tahu posisimu ya. Gak ada yang bilang ujian itu menyenangkan, diajarkan berulang-ulang gitu ya. Seandainya diajarkan, kan konsepnya jadi berbeda ya. Ujian itu malah disambut ya. Wah, kalau ujian besok saya jadi tahu. Karena apa? Setelah saya dewasa seperti ini, malah kalau ujian itu senang karena saya pengen tahu masukan dari orang lain dan bagaimana saya berdialog kan. Kalau saya ini kan sebuah peneliti yang berdialog dengan para orang-orang yang lebih baik dari saya, bagaimana saya tahu akan pengetahuan saya. Nah, saudara, mengubah konsep bahwa ujian itu menjadi sesuatu yang menyenangkan perlu pengajaran dari orang tua, dari keluarga, dari orang-orang yang dekat, sehingga kita menyambut ujian itu ya. Demikian juga kalau tadi temanya uji, coba dan selidiki aku ya. Nah, di dalam hidup kita juga ada yang namanya privacy ya. Privacy itu kita jaga luar biasa. Nah, kalau saudara lihat di belakang itu kamar saya ya. Wah, nggak boleh kamu masuk, nggak boleh masuk ya. Karena apa? Ada hal-hal tertentu yang nggak boleh dilihat ya. Saudara dikasih Tuhan, ada penatua yang pernah kesini, ada teman saya pendeta kesini ya. Gak apa-apa, masuk aja gitu ya. Karena nggak ada apa-apa juga. Kayak ada, artinya gini saudara, kenapa sih ditutupi? Kalau privasi kita tutupi, jangan-jangan kita menutupi sebuah ketidakbenaran ya. Kalau orang maksudnya tidak ada sesuatu yang negatif kan malah bagus, malah terbuka. Nah, saudara, hal itu penting juga untuk kita ingat-ingat. Dalam bagian ini kita melihat contoh daripada Daud. Luar biasa ya, dia berani ngomong ujilah, cobalah, selidikilah batinku ya. Karena dia tahu siapa dirinya ya. Di dalam bagian ini dia menyatakan, aku ini orang yang tulus, aku ini orang yang percaya sungguh, nggak ada keraguan, aku ini hidup dalam kebenaran, aku ini nggak gaul sama orang munafik dan tidak suka kejahatan ya, sama penipu saya nggak bersekutu ya. Dia malah menyukai mesbah Tuhan, dia menyukai menyaksikan nama Tuhan. Saya jadi pikir-pikir, ada ya orang seperti Daud, luar biasa pribadinya. Tapi kan Alkitab mencatat dia pernah jatuh dalam dosa. Tetapi secara keseluruhan Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Allah ya. Oleh karena itu dia menyatakan dalam Mazmur ini, ujilah, cobalah, selidiki. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang seperti Daud ya. Orang yang berani menyatakan imannya, berani menyatakan siapa dirinya, tidak ada yang ditutupi. Yaitu
paling penting adalah pendidikan di dalam kehidupan keluarga. Dalam bulan keluarga ini kita diingatkan itu. Kalau Daud, kenapa Daud bisa begitu? Karena oral tradition. Pada waktu itu belum punya Alkitab seperti kita. Ya, oral tradition, dia mendapatkan imannya dari kesaksian daripada keluarganya, dari penuturan orang tuanya. Itu yang membuat Daud begitu luar biasanya. Mari kita hari ini diingatkan. Ujilah, cobalah, dan selidiki aku. Orang-orang yang bagus di dalam identitas. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarganya punya iman yang baik. Bukan gereja yang kita andalkan untuk membangun iman keluarga kita. Tapi bagaimana keluarga kita sendiri membangun iman itu. Karena gereja memang memberikan pengajaran iman. Tetapi exercise itu terjadi di rumah tangga kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tiap anggota keluarga kita bisa mengatakan gini, ujilah, cobalah, dan selidikilah aku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pengajaran ini sangat penting bagi kami, bahwa kami adalah orang-orang yang terus bertumbuh di dalam iman. Kami berani menyaksikan Engkau, kami berani terbuka, karena kami terus belajar tentang iman itu secara nyata, secara tiap hari melalui kehidupan keluarga dan di dalam dimanapun kami berada. Terima kasih karena Mazmur 26 sudah Kau berikan kepada kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, semangat berkarya untuk namanya. Amin. Joy has come.